Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Aribawa, NIM 180903509 dari Program Studi Teknik Industri 2018. Nah, di sini saya akan membuat video pengerjaan untuk ujian praktikum penelitian operasional 2 yang terdiri dari 4 modul. Yang pertama ada modul linear Go Programming, yang kedua ada Theory and Trend, yang ketiga ada Markup Change, yang keempat ada Game Theory. Nah, pembuatan video ini adalah maksud untuk kelulusan dari praktikum ini. Langsung saja kita lihat soal yang sudah dikasih oleh asisten laboratorium, di mana untuk modul 1 ini ada sebuah PT surya tulis yang akan memproduksi 3 jenis surya tulis. Yang pertama ada pensil, ada pulpen, dan ada penggaris. Di mana dari masing-masing jenis ini akan melewati 3 proses. Proses pembuatan, proses perakitan, dan proses pengemasan. Untuk data mengenai waktu proses pengerjaannya dapat dilihat pada soal ya. Dapat di sini, dapat dikatakan untuk variabel keputusannya kan ada X1, X2, dan X3. Untuk X1 itu jumlah pensil yang harus diproduksi, X2-nya itu jumlah pulpen yang harus diproduksi, yang ketiga X3 itu jumlah penggaris yang harus diproduksi. Nah, untuk tujuannya ini terbagi menjadi 4 prioritas. Yang pertama, meminimkan ketidakcapaian total produksi sebanyak 110 buah per minggu. Yang kedua, meminimkan ketidakcapaian produksi pensil kurang dari 50 buah per minggu. Yang ketiga, meminimkan ketidakcapaian produksi pulpen kurang dari 40 buah per minggu. Dan yang keempat itu meminimkan ketidakcapaian produksi pulang garis kurang dari 20 buah per minggu. Langsung saja untuk pekerjaannya kita buka software Lingo-nya. Kita klik X. Nah, untuk memudahkan pekerjaannya kita buat tab 2 window untuk bisa melihat soalnya juga. Nah, dalam pengerjaan kita harus menentukan formulasi mode matematisnya dulu. Kita ketikkan min db1 ditambahkan db2 ditambah db3 ditambah db4. Kemudian kita ketikkan subject tuh. Nah, kemudian kita masukkan batasan-batasannya, di mana untuk memudahkan pengetikan batasan, kita kategorikan dulu semuanya, mana yang pembuatan, mana yang perakitan, dan mana pengemasan. Jadi kita ketikkan 3x1 ditambahkan 10, x2 ditambahkan 6x3 kurang dari sama dengan 60 ya. Kemudian 60 salah. 2x1 ditambahkan 5x2 ditambahkan 10x3 kurang dari sama dengan 20. Kemudian 4x1 ditambahkan 6x2 ditambahkan 2x3 kurang dari sama dengan 48. Kemudian X1 ditambahkan X2 ditambahkan X3 tambahkan DB1 dikurang DA1 sama dengan 110. Kemudian kita masukkan lagi X1 ditambahkan DB2 dikurang DA2 sama dengan 50. Kemudian X2 ditambahkan DB3 dikurang DA3 sama dengan 40. Kemudian X3 ditambahkan DB4 dikurang DA4 sama dengan 20. Kemudian kita ketikkan N. Kemudian kita pergi ke solver. Kemudian kita pilih solve. Kita klik yes dan kita dapatkan outputnya. Kita zoom biar enak ya. Nah, untuk yang ini tidak saya analisis ya. Kemudian yang pertama ada objective value, nilainya 200. Nah, di sini itu dimana nilai 200 ini didapatkan karena jumlah
kekurangan dari prioritas-prioritas yang tadi diberikan, di mana untuk goal 1 kekurangan 100 unit, goal 2 itu kurang 40 unit, goal 3 itu kurang 40 unit, dan goal 4 itu kurang 20 unit. Nah, itu didapatkan dari nilai DB1, DB2, DB3, DB4. Kemudian analysis ke value. Tadi kan udah dijelasin tuh mengenai DB1 sampai DB4 itu goal 1 sampai goal 4. Kemudian X1 tuh nilainya 10. Maksudnya jumlah pensil yang harus diproduksi oleh PT Surya Tulis ini sebanyak 10 unit. Untuk produk pulpen dan pengaris 0 unit. Lanjut ya. Untuk mengenai reduce cost, itu nilainya kan ada yang 0, ada yang 3, ada yang 8, ada yang 1. Untuk nilai DB1 sampai DB4 kan nilainya 0. Dimana itu berarti terdapat kekurangan unit dari prioritas masing-masing sebesar 100 unit, 40 unit, 40 unit, dan 60 unit. Untuk nilai X1 tadi kan nilainya 0 reduce loss-nya karena jumlah pesanan pensil sudah optimal. Untuk nilai reduce loss X2 itu kan 3, dimana dapat dikatakan bahwasanya jumlah pesanan pulpen itu belum optimal karena kekurangan 3 unit. Untuk X3 nilainya 8, berarti dapat dikatakan bahwasanya untuk jumlah pesanan penggaris itu belum optimal dengan kekurangan sebanyak 8 unit. Selanjutnya untuk strike on surplus, untuk urut 1 itu tidak dikatakan sebagai kendala. Jadi untuk nilai raw untuk kendala 2, kendala 4, 5, 6, 7 itu nilainya kan 0. Itu dikatakan sebagai variabel non basis. Untuk nilai strike on surplusnya yang tidak sama dengan 0, ada 30 sama 8 kan. Nah, itu dikatakan sebagai variabel basis. Ya, mungkin itu saja sih. Tapi sebelumnya saya akan siap dulu file ini untuk memudahkannya pada nantinya penilaian ujian akhir praktikum. Saya simpan di ini dengan nama modul 1 Agus Aribowo. Oke. Ya, aduh salah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di modul 2 lagi.